Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di dalam channel Eben Sinaga HMH. Salam damai sejahtera yang selalu menyertai kita. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tema renungan kita hari ini berjudul Setia dalam Keterbatasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mendengar kitab Wahyu, maka ingatan kita akan masuk kepada sosok Yohanes yang menerima wahyu. Saat ia berada dalam pembuangan di Pulau Patmos, dan kitab yang ditujukan kepada 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Yang menarik dalam konteks ini adalah gereja-gereja tersebut berada dalam situasi persekusi dari kerajaan Romawi yang seringkali menuntut agar mereka menyembah dewa-dewa Romawi. Situasi dan tantangan yang datang dari internal karena adanya ajaran-ajaran palsu dan masalah moral di dalam jemaat. Tentu situasi yang tidak begitu kompleks tidak mau membawa jemaat tersebut berada dalam sebuah situasi sulit dan membutuhkan topangan untuk mampu tetap bertahan dalam imannya kepada Yesus Kristus. Maka tidak mengherankan jika keseluruhan kitab ini menggambarkan dan menyampaikan harapan bagi orang yang setia kepada Tuhan Yesus, serta upah yang akan diterima orang-orang yang tetap setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus renungan kita hari ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia, salah satu dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yang menghadapi tantangan besar, termasuk tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang ajaran Kristen, dan kemungkinan penganiayaan yang akan mereka terima. Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh jemaat tersebut dan mendapat pujian dalam renungan kita hari ini. Apa yang menarik yang dilakukan oleh jemaat tersebut? Yaitu bahwa mereka tetap setia meskipun dalam kelemahan dan tantangan. Kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus ternyata memberi peluang kepada mereka untuk tetap melayani dan segala keterbatasan mereka. Justru Tuhan akan memampukan mereka, membuka pintu bagi mereka, dan tidak ada seorang pun yang mampu menutup pintu itu. Bahwa ketidaksempurnaan mereka, baik secara fisik dan sosial, itu akan disempurnakan oleh Tuhan dengan memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan pelayanan mereka. Kesetiaan mereka bukan karena kekuatan pribadi, tetapi karena iman dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Dan ketergantungan mereka kepada Tuhan membuat mereka mampu bertahan dan tetap melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu dalam kehidupan ini kita pernah diperhadapkan dengan tantangan, bahkan mungkin membawa kita kepada sebuah situasi kebimbangan dalam hidup. Ada saatnya tekanan yang kita hadapi membawa kita kepada situasi yang sulit, dan itu akan mempertaruhkan iman kita kepada Tuhan. Lalu berdasarkan sikap yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia, bahwa Tuhan ternyata selalu meneguhkan, bahkan menjanjikan ketenangan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang mungkin membuat kita tertekan. Yang menjadi sikap dan tanggung jawab kita adalah kita tetap setia kepadanya, menuruti firman-Nya, dan selalu berharap hanya padanya.
Agaknya 3 hal ini menjadi pertahanan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan ini. Maka meskipun kita tidak kuat, meskipun kita memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan menyempurnakan. Ini adalah janji Tuhan yang kita imani pasti akan digenapinya. Maka tetaplah berpengharapan kepadanya dengan sebuah komitmen dalam kesetiaan kepadanya. Amin. Sekian dulu ayat renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.